maaf, ini bahasa kami itu di prank gitu loh. Teman-teman itu ada dijanjikan dah jelas tertulis menunggu tahap 3, lah ternyata tidak ada kelanjutan. Saya kira sudah bisa kami tangkap semuanya. Artinya memang ini intinya beri kesempatan, beri peluang, berinformasi begitu. Hanya memang tidak hanya di pusat sini, tapi kabupaten kota. Kalau pendidikan agama mestinya dari sini, tapi nyatanya kan SD, SMP itu kan kewenangannya kabupaten kota. Kemudian SMA, SMK dan pendidikan khusus dan lain-lain khusus adalah provinsi. Kemudian baru perguruan tinggi pusat, sehingga memang ini terus. Makanya kalau sekarang datang, kemudian nanti kita bersama-sama, jangan berhenti di sini toh. Hanya berhenti kemudian saya sudah pernah datang ke komisi 10, kemudian itu selesai sudah, berarti sudah enggak bisa begitu. Yang 293.000 yang sudah lolos passing grade, sudah dapat SK, tapi ternyata ini tadi menyampaikan ada yang 9 bulan belum dibayar. 9 bulan, jadi sudah bisa dibayangkan ya, sudah dapat SK. Ini sudah dapat SK saja, 9 bulan belum dibayar. Kemudian ada juga yang ini 293.000 yang sudah dapat SK, artinya sudah formasi juga. Ada yang belum dibayar, ada yang tidak dapat jam mengajar. Kalau tidak ada dapat jam mengajar, kan berarti kemungkinan nanti kalau ada rekrutmen baru, apa dia ada direkrut jadi P3K lagi. Inilah, jadi hal-hal begitu mesti kita sampaikan supaya nggak boleh terjadi begini, kan namanya ASN, sama-sama ASN. ASN sekarang karena situasi negara mungkin kurang begitu menguntungkan, sehingga ada 2 jenis PNS dan P3K. Ya tidak boleh kemudian terlalu jauh, apalagi kalau pengalaman pertama malah SK ada yang cuma 1 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 1 tahun. Nah sekarang ini belakangan kita minta supaya sama, kemudian kita juga masih mengusahakan supaya bagaimana setelah selesai 5 tahun, apa dites lagi apa tidak, misalnya begitu. Kalau nggak dibutuhkan kemudian, dan tadi kan sudah 0 jam, apa mungkin ditarik lagi, kan tidak mungkin. Ini juga kondisinya seperti itu. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, ini kalau Bapak Ibu sekarang masih baru, berilah peluang untuk kami tes dan berikan hak yang sama. Jangan kemudian campur-campur gak jelas, atau jangan ada diskriminasi. Saya kira ini pesannya itu, dan nanti mudah-mudahan bersama-sama nanti dipantau saja. Kalau nanti akan bisa memberikan masukan juga langsung ke Komisi 10, tapi Bapak Ibu juga sudah pernah tadi hubungan dengan Kemenpan RB, jaga aja hubungan terus saja, terus kemudian dengan Kemendikbud RI. Kalau pendidikan agama ada 2 soalnya, dari bisa ke Kemendikbud, bisa ke Kemenak. Nah ke Kemenak berarti datanya tidak hanya di Komisi 10, tapi Komisi 8. Komisi 8. Kalau ke Kemenpan RB di Komisi 2. Begitu saya kira yang bisa. Interupsi pimpinan sidang. Kami sedikit menggarisbawahi apa yang sudah diungkapkan oleh Bapak yang sudah mengungkapkan tadi satu persatu ya, untuk hal seleksi. Mungkin jika teman yang lain yang hadir di dalam ruang sidang ini salah satu tuntutannya adalah untuk mengikuti tes, berbeda dengan kami guru agama GPAI dari Kabupaten Bogor. Waktu kami mengikuti kegiatan audiensi di Kemendikbud dan Menpan RB, sudah diputuskan di sana bahwa kami GPAI ini hanya mengikuti seleksi melalui observasi saja. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 4 jenis seleksi untuk kompetensi guru P3K. Yang ke-1 yaitu seleksi kompetensi teknis, yang kedua seleksi kompetensi manajerial, yang ketiga seleksi kompetensi sosial kultural, dan yang keempat adalah observasi. Nah berarti kami GPAI ini perlu digarisbawahi, kami bukan termasuk
orang-orang yang menghendaki untuk diangkat menjadi ASN P3K dengan cara tes gitu kan. Tapi kami menghendaki hanya melalui observasi sebagaimana yang telah disepakati pada saat audiensi bersama dengan Kemendikbud dan Menpan RB. Terima kasih pimpinan. Iya Bu, saya kira ini nanti semuanya atau ditayangkan saja. Jadi tadi saya hanya menyampaikan ke yang mau ikut tes ya, yang kemudian ada kan ada beberapa yang saya baca aja. Coba ini catatan ini dari pertemuan ini. Komisi 10 menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada FGBP, GDBT dan DPD AGPI, AGPAI ya. Bogor yang telah menyampaikan masukan aspirasi permasalahan seleksi 1 juta guru ASN P3K dan persoalan pendidikan lain dengan beberapa poin utama, diantaranya sebagai berikut. 1, mana tadi? Forum guru belum lulus passing grade. Nah ini yang tadi saya sebut dan belum ikut tes 2021. Permenpan RB nomor 20 2022 belum berlaku adil dan seimbang untuk mengakomodir guru sekolah swasta mengikuti seleksi 1 juta guru ASN P3K. 2, mengevaluasi data dapodik dan PKB yang menjadi acuan pelaksanaan seleksi 1 juta guru ASN P3K karena terindikasi memiliki data tenaga honorer dadakan dan tenaga honorer sudah pensiun, maksudnya resign lagi yang masih terdata. Kemudian yang ketiga, menuntut agar guru honorer swasta yang telah mengabdi 3 tahun belum lulus passing grade dan belum mengikuti tes memiliki akun P3K 2021 masuk dalam prioritas 3 pada seleksi 1 juta guru ASN P3K 2022. 4, jika tuntutan masuk dalam prioritas 3 pada seleksi 1 juta ASN P3K 2022 tidak dilaksanakan, meminta agar ada kebijakan tes khusus pada tahap ketiga seleksi 1 juta guru ASN P3K 2022 karena telah dinyatakan lulus administrasi. 5, menolak dimasukkan kategori pelamar umum pada seleksi 1 juta guru ASN P3K 2022. Itu intinya, tapi nanti tidak terpisahkan. Kemudian DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2021 tidak mengusulkan formasi guru pendidikan agama Islam pada seleksi guru ASN P3K tahun 2021 sehingga guru pendidikan agama Islam di Kabupaten Bogor tidak bisa mengikuti seleksi guru ASN P3K 2021. 2, terbitnya Permenpan RB nomor 2022 tentang pengadaan mana tadi? Tentang perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi pemerintah daerah tahun 2022 merugikan guru pendidikan agama Islam di Kabupaten Bogor karena kebijakan di dalam permen tersebut hanya memprioritaskan tenaga honorer K2 X kategori 2 passing grade 2 dan passing grade berapa? PG itu passing grade ya? Passing grade 2 dan 3. Kemudian 3, mohon kepada Komisi 10 DPR RI agar usulan formasi guru pendidikan agama Islam di Kabupaten Bogor pada seleksi guru ASN P3K tahun 2023 dikawal dan disetujui oleh pemerintah. Kemudian terhadap permasalahan dan masukan yang disampaikan oleh para narasumber, Komisi 10 menyampaikan pandangan catatan sebagai berikut.
A. Mengingat penyelesaian rekrutmen guru ASN P3K melibatkan lintas kementerian dan lembaga terkait, Komisi 10 DPR RI telah mendorong dibentuknya panitia khusus pengangkatan honorer menjadi ASN untuk mengawasi dan mengevaluasi program seleksi 1 juta guru ASN P3K. Jadi tidak hanya di sini, tetapi lintas komisi dan lintas lintas komisi. Jadi tidak hanya di sini saja. Ini targetnya apakah menyelesaikan semuanya atau tidak, nanti terserah pansus. Jadi ini informasi. Tapi nanti kalau mau menyampaikan aspirasi ke sini lagi tidak masalah. Nanti disampaikan juga selama pansus belum bubar, nanti pansus. Targetnya supaya problematika tentang guru honorer ini terselesaikan. Karena panja-panja sudah dibentuk di sini, rekomendasinya sudah banyak, tapi tidak ada penyelesaiannya. B. Terkait substansi kebijakan kategori prioritas yang akan diangkat menjadi guru ASN P3K pada Permenpan RP 20/2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah daerah perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi pemerintah daerah tahun 2022, Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. C. Mendesak pemerintah untuk melakukan pemutakhiran data Depodik dan SIM PKB yang akan menjadi acuan seleksi 1 juta guru ASN P3K tahun 3 tahun 2022. D. Mendesak pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan terpenuhinya kebutuhan guru pendidikan agama Islam berdasarkan kebutuhan daerah dengan memastikan ketersediaan formasi dan anggarannya. Yang ketiga, bahan paparan dan yang disampaikan FGBP, GDBT, dan DPD APAI Kabupaten Bogor merupakan bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini. Komisi 10 DPR RI akan menindaklanjuti masukan dan usulan menjadi pertimbangan pengambilan kebijakan dan disampaikan kepada pemerintah, kementerian, lembaga terkait dalam agenda evaluasi seleksi 1 juta guru ASN P3K dan perbaikan kebijakan pendidikan. Cukup ya? Bapak Ibu, cukup ya kayak gini ya? Izin pimpinan, Ya. sedikit tadi menanggapi permintaan Ibu tadi Ya. dalam hal mungkin poin itu tadi kan ada kata seleksi, mungkin perlu sedikit diubah dengan menekankan agar kita atau mereka meminta agar pemerintah melaksanakan kesepakatan yang telah disampaikan, yaitu melakukan seleksi melalui observasi gitu dia. Nah kalimat itu tolong Ya, observasi. Supaya tidak tes ya. Ya, observasinya melalui kepala sekolah, pengawas, kemudian guru senior, dan di atasnya kadisdik ya, kepala dinas pendidikan. Sebanyak 1074 orang. Ada kesepakatan yang tertulis nggak Pak? Ada kesepakatan tertulis nggak? Izin pimpinan, saya ingin menambahkan sedikit. Oh iya, belum selesai ya? Sudah belum? Mana? Itu redaksi kalimatnya saya kurang kelihatan. Guru PA. Sini aja, di sini dekat. Guru pendidikan agama Islam ada di Kabupaten Bogor. Udah. Nggak ada apa ya? Ada Tambah itu. GPA. Oh iya. Yang di Kemendikbud? Udah cukup belum tuh? Iya, ada. Pak, iya, Nomor 4. iya. Redaksinya di situ Komisaris 10 DPR agar pengangkatan guru PAI-nya Pak belum disertakan di situ. guru PAI SD SMP negeri Guru PAI SD SMP negeri Pun swasta. pengangkatan Kalau negeri member. Kabupaten Bogor. untuk wilayah Kabupaten Bogor. Udah ya? Udah belum?
ya, cukup ya. Instruksi pimpinan. Melalui seleksi observasi. Ya ini saya udah habis waktunya. Nah, ini kalau ngelawan saya sekarang tidak ngelawan honorer, ngelawan dokter, nanti bahaya. Kesepakatan dengan Kemendikbud, Pak, tambahkan Pak, Kemendikbud dan Menpan RB. SMP. 15, tanggal 15 September, ya. Sudah ya, cukup ya. Kalau perlu disebutkan lokusnya tanggal 15 di mana itu. Demikian Bapak Ibu, saya kira ini yang bisa kita lakukan. Dan Instruksi pimpinan sidang boleh satu. gimana? Ada apa? Kami menekankan juga bahwa kita akan menawarkan 3 tuntutan, tapi kita tekankan yang pertama untuk yang belum PG itu kita juga tanpa tes, intinya kan seperti itu di situ, tanpa tes. Lah, observasi Pak Guru tukang tes kok nggak mau dites nih, gimana sih? kan sesuai, kan di negeri yang belum PG juga langsung diangkat tanpa tes, sudah masuk di Dapodik 3 tahun. Nah kami yang di swasta ini malah lebih Pak, ada yang udah 10 tahun dan sebagainya, sehingga kami menekankan kalau bisa tanpa tes. Dan apabila saya juga memahami kekhawatiran pemerintah itu nanti menggeser yang hidup di negeri, kalau bisa dulu saja ada program DPK ditempatkan kembali ke swasta, ya kembalikan lagi ke swasta, mungkin tidak akan menggeser ke Ya, negeri. kalau ini sudah masuk ke pansus juga, bahwa nanti akan disampaikan aspirasinya ini. Sama titipan ini pimpinan, sama ada titipan ini mapel bahasa Inggris, mapel bahasa Jawa dan lain Ya. sebagainya untuk dimasukkan ke tingkat SD yang bahasa Jawa ini, karena banyak kekurangan guru-guru bahasa Jawa karena keterima P3K. Kalau itu sudah di sini sudah bahasa Inggris, bahasa daerah, olahraga, terus pendidikan agama Islam, sudah semua itu sudah. Dan itu nanti nggak bisa diulang-ulang lagi. Nanti sudah disampaikan dan sudah dijawab, diperhatikan. Tetapi memang ada kendala di daerah karena tidak seluruhnya mengajukan. Tetapi sudah mulai dibuka, angkanya pun sudah di sini sudah keluar langsung dibuka formasi. Jadi memang sebelumnya tidak ada memang, tapi ini bertahap dan nanti ini sudah diserahkan ke pansus. Jadi makanya tadi yang spesifik yang Bogor ini ya nanti kita sampaikan khusus untuk yang Bogor tadi, karena ada kesepakatan atau apa ya kita sampaikan aja hasil laporan singkat dari DPU hari ini. Ya, karena ini 2 menit Pak Ketua, maaf, di tingkat Provinsi Banten untuk bahasa Inggris saya masuk tes tahap 2 yang saya ngambil di SMK 12, sisa formasi dari sekolah negeri dan SMK 10. Dikira saya bahasa Inggris tingkat kabupaten, saya di tingkat Kabupaten Tangerang di SMK 12, dikira saya sedikit si pelamar, hanya itu formasi tersisa yang ada 250, coba bayangkan. Untuk lebih lanjutnya, kalau untuk pembukaan 2022 misalkan bahasa Inggris ditekankan ada di karena ada program kurikulum merdeka di tingkat SD, saya harap ada ya untuk merealisasi ini tentang mengenai teman-teman juga yang tidak mengisi formasi di tingkat SMK juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama ini. Jadi bahasa Inggris itu jadi alat namanya numerasi ya, literasi itu tesnya bahkan satunya pakai bahasa Indonesia, satunya pakai bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris malah berkurang. Ini sudah disampaikan juga. Artinya di aspirasi sebelumnya. Tapi ini ada beberapa yang baru nih, karena ini yang baru adalah belum passing grade dan belum tes. Nah ini baru nih. Kalau yang lain isinya hampir sama ini. Isinya hampir sama. Bapak izin sedikit. Iya, gimana? Satu hal yang fundamental dalam perekrutan ASN P3K ini adalah anggaran. Kita itu bisa sampai ke Kemendikbud, sampai ke Menpan RB itu susahnya luar biasa. 3 bulan perjuangan di kabupaten. Karena apa? Karena kita tidak punya tanda tangan dari bupati. Tidak ada surat yang bersedia menganggarkan, membiayai kami gitu.
Karena apa? Karena untuk P3K itu anggarannya dari APBN yang dititipkan ke APBD yang sifatnya itu menyeluruh, brok langsung gitu Pak. Sementara ada aturan yang membatasi mereka maksimal itu 35%. Tidak boleh untuk anggaran belanja negara. Sementara yang pengen diajukan semua P1, P2, P3 pengennya semua diajukan oleh kabupaten pun, tapi mereka terbatas. Nah, untuk itu saya mohon sekali, mohon disampaikan ke Menteri Keuangan di sini agar untuk penganggaran guru P3K yang ada di kabupaten itu DAU-nya khusus supaya nggak tercomot dengan anggaran-anggaran yang lain Pak, sehingga tidak ada istilah minus anggaran. Kita udah berkali-kali ngegedor-gedor itu kantor sekda, kantor bupati, kita kejar-kejar semua Pak. 3 bulan saya dapat surat itu. Saya koordinator guru PAI Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Bogor, gentayangan terus Pak. Sampai alhamdulillah di tanggal berapa teman-teman kita dapat surat dari bupati dan kita langsung oleh BKPSDM, oleh Disdik semuanya diantar oleh Kemenag ke Kemendikbud dan kita bisa audiensi dan data kita sekarang sudah ada di Kemendikbud juga Menpan RB dan mohon dikawal agar sampai penganggaran selesai gitu. Sudah ada suratnya juga dari surat edaran dari Kementerian Keuangan dan sudah beberapa kali juga di sini tidak hanya Kementerian Keuangan tapi Bappenas juga BKPAKN, Kemendagri dan seterusnya. Tapi faktanya memang dan sudah di earmarking namanya, di earmark, jadi sudah ditandai. Udah faktanya ketika masuk ke daerah inilah yang sedang, jadi ini yang kita bilang sama Kementerian Pendidikan mestinya jadi leading sektor ya Kementerian Pendidikan. Ini bukan hanya didikte oleh Kementerian Keuangan misalnya begitu. Jadi ini sudah Bu, sudah berkali-kali, bukan hanya sekali di ruangan ini dan tidak hanya satu kementerian, tapi beberapa kementerian di sini. Terima kasih banyak Bapak. Di earmarking dan itulah yang terjadi kenapa kemudian sudah lulus passing grade, sudah ada formasinya, sudah ada SK-nya, tapi nggak dibayar. Nah itu. Ini juga tadi yang Lampung. kekhawatiran kami. Ini di Lampung seperti itu. Jadi ini yang terjadi. Saya khawatir kalau instruksi Pak. ya ini saya digantikan aja Pak ya. Prof, sini Prof. Kalau saya soalnya rumah sakit kan nggak bisa ya. Mohon maaf mungkin Prof atau lewat situ ya Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu masih ada ya, saya kira mohon maaf saya pamit ini, nanti Prof Johar bisa mungkin melanjutkan ini beberapa saat. Iya Pak, 3 menit saja. Saya jauh dari Bondowoso Pak. Saya jauh sekali dari Bondowoso. Saya minta waktunya. Saya mengajar di perkenalkan Pak, nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutina dari Bondowoso, Jawa Timur. Di mana saya dan teman-teman menginginkan, menekankan agar tahap ketiga, yaitu kami menginginkan untuk tidak dites seperti sekolah-sekolah negeri lainnya, seperti itu. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon izin